Halo, selamat pagi sahabat Fresh Juice. Perkenalkan, saya Sevi Sembiring dari Jakarta. Saya salah satu member OMK DFJ Fellowship 12. Renungan hari ini, Sabtu 22 Maret 2025, akan dibawakan oleh Aris Kurniawan dari Jakarta. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Selamat pagi teman-teman OMK Daily Fresh Juice, Oma Opa, Om dan Tante. Berjumpa kembali dengan saya Aris Kurniawan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu, dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali, anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK, pernahkah Anda merasa jauh dari seorang yang Anda kasihi? Atau bahkan merasa jauh dari Tuhan? Dan kira-kira kapan terakhir kali Anda merasa rindu pulang? Rindu rumah, keluarga, atau bahkan Tuhan? Terkadang tanpa kita sadari, kesibukan, ambisi, atau bahkan kesalahan kita sendiri membuat kita merasa semakin jauh darinya. Kita terjebak dalam rutinitas dan lupa bahwa ada tangan penuh kasih yang selalu menunggu kita kembali. Dan hari ini, kita akan merenungkan sebuah kisah yang penuh kasih dan harapan. Dalam bacaan Injil Lukas bab 15 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 11-32 yang baru saja kita dengarkan, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang anak bungsu yang meninggalkan rumahnya. Ia mengamburkan harta dan akhirnya jatuh dalam kesengsaraan. Di tengah keterpurukannya, tiba-tiba ia sadar bahwa hanya ada satu tempat yang penuh kasih dan penerimaan, rumah ayahnya. Dengan penuh rasa malu, ia kembali. Namun di luar dugaannya, ayahnya tidak menolaknya. Justru berlari menjemput, memeluk, dan mengadakan pesta sukacita. Kisah ini menggambarkan kasih Allah yang luar biasa. Di zaman Yesus, seorang ayah biasanya menunggu anaknya datang, bukan berlari menjemput. Tetapi Tuhan tidak menunggu kita dengan dingin. Dia berlari mendekati kita dengan penuh kasih. Bukankah kita sering seperti anak bungsu? Kita sibuk dengan dunia, media sosial, ambisi, pergaulan, hingga tanpa sadar, kita semakin jauh dari Tuhan. Kita lupa berdoa, lupa bersyukur, bahkan merasa Tuhan tidak penting. Kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah, hingga akhirnya merasa kosong. Namun, satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah lupa akan kita. Dia selalu siap menerima kita kembali tanpa syarat. Hari ini kita juga dipanggil untuk menjadi seorang ayah bagi yang lain. Merangkul, mengampuni, dan membawa mereka kembali ke dalam kasih Tuhan. Dalam kehidupan ini, mungkin ada orang-orang yang telah menyakiti kita, mengecewakan kita, atau bahkan pergi menjauh. Lantas, apakah kita sudah siap memaafkan, menerima kembali, dan merangkul mereka dengan kasih? Jika seorang ayah di dunia saja bisa mengampuni anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Bapak, Ibu, teman-teman OMK, apa langkah pertama yang bisa kita ambil hari ini untuk pulang kepada Tuhan? Mungkin berdoa lebih kusuk, atau mengampuni seseorang yang menyakiti kita, atau sekedar berhenti sejenak untuk bersyukur atas segala yang kita terima dari Tuhan. Mari, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita luangkan waktu untuk berdoa, meminta ampun, dan izinkan Tuhan menuntun kita kembali pulang. Jangan tunda lagi. Tuhan tidak hanya menunggu, Dia berlari menyambut kita dengan tangan terbuka, penuh cinta dan penerimaan. Mari kita pulang. Bapa yang penuh kasih, seringkali aku menjauh darimu, terjebak dalam dunia yang penuh distraksi. Aku mencari kebahagiaan di luar sana, tetapi pada akhirnya aku merasa hampa. Tapi hari ini, aku ingat kembali ya Tuhan, terimalah aku dengan kasih-Mu yang tak terbatas, agar aku menjadi pribadi yang bebas. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada Aris Kurniawan untuk renungannya hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan edisi OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice.